Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Yunarvisa dengan NIM 0805 128232 845 dari kelas 4. Jadi di sini saya ingin bervideo mengenai materi sistem urogenital, sistem reproduksi, dan juga sistem pencernaan pada ikan. Jadi yang pertama itu sistem urogenital. Sistem urogenital merupakan sistem organ dari sistem reproduksi dan sistem kemih. Keduanya itu memiliki kedekatan satu sama lain sehingga dikelompokkan bersama. Sistem urogenital itu terdiri dari sistem urinaria dan juga sistem genitalia, yang dimana itu sistem urinaria berfungsi untuk membuang zat-zat sisa metabolisme seperti metabolisme dari protein. Sistem urinaria itu disebut sebagai sistem ekresi yang berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan atau membahayakan bagi tubuh. Jadi sistem urinaria itu ada dua. Yang pertama ada ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah, metabolisme, dan mengatur keseimbangan air di dalam tubuh ikan. Letaknya di sepanjang tulang belakang. Yang kedua itu ada gonad. Pada ikan jantan itu disebut sebagai testis, dan pada ikan betina itu disebut ovarium. Gonad menghasilkan sel kelamin, sperma, dan telur untuk perkembangbiakan. Selanjutnya kita simak video pembedahan sistem urogenital pada ikan. Ini merupakan organ urogenital pada ikan, yaitu ginjal dan gonad. Ginjal terletak di rongga perut bagian atas, bentuknya memanjang dengan warna hitam kehijauan. Fungsinya membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sedangkan gonad terletak di anterior anal, bentuknya memanjang sepasang dan berwarna putih. Fungsinya sebagai organ reproduksi yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Sistem reproduksi pada ikan itu beragam, ada yang bertelur disebut ovipar, melahirkan anak disebut vivipar, dan juga bertelur lalu mengalami telurnya di dalam tubuh atau disebut ovovivipar. Pembuahan pada ikan umumnya terjadi di luar tubuh atau fertilisasi eksternal. Tahapan fertilisasi eksternal itu dimana jika ikan jantan dan betina itu melepaskan sel kelamin ke air, yang kemudian terjadilah pembuahan. Ovarium dan testis. Ovarium pada ikan terdiri dari oogonia dan jaringan penunjang. Mereka tergantung pada bagian atas rongga tubuh. Ukuran dan perkembangannya pada rongga tubuh itu bervariasi dengan tingkat kematangannya, di mana jika sudah matang, ovarium akan mencapai 70% dari tingkat berat tubuhnya. Pada saat masih muda, ovarium itu berwarna keputih-putihan, dan jika sudah matang akan berubah menjadi kekuning-kuningan. Selanjutnya, testes. Testes itu bersifat internal dan bentuknya longitudinal. Pada umumnya berpasangan. Lamprey dan hemfish itu memiliki testes tunggal. Testes ini bergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantara mesorsium. Mereka tersusun dari folikel-folikel tempat spermatozoa berkembang. Kebanyakan testes itu berwarna putih, kekuning-kuningan, dan juga halus. Selanjutnya kita simak video pembedahan sistem reproduksi pada ikan. Nah, setelah melakukan pembedahan, kita dapat melihat apa saja yang ada di dalam organ sistem reproduksi pada ikan. Nah, mungkin menurut teman-teman susah untuk menemukan alat reproduksi pada organ ini. Untuk memastikannya adalah kita mencari saluran yang terhubung langsung dengan anus. Nah, kemudian setelah dicek, kita menemukan saluran ini. Nah, teman-teman, saluran ini disebut saluran testis. Testis ini adalah alat reproduksi pada ikan jantan. Nah, testis ini bentuknya lonjong dan berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Oke, yang terakhir itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada ikan berfungsi mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh untuk mendukung pertumbuhannya. Ada enam saluran pencernaan pada ikan. Yang pertama itu mulut, yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan ke dalam tubuh ikan. Bentuk dan posisi mulut ikan sangat bervariasi tergantung dari jenis makanannya. Misalnya, ikan predator seperti ikan hiu itu memiliki mulut yang lebar dan gigi yang tajam untuk menangkap mangsa. Sementara ikan herbivora atau omnivora itu memiliki mulut yang lebih kecil untuk memakan plankton atau tanaman air. Yang kedua, ada faring. Pada beberapa ikan, faring juga memiliki gigi kecil atau struktur lainnya untuk memecah makanan. Yang ketiga itu esofagus. Esofagus itu biasanya cukup elastis untuk memungkinkan masuknya makanan dalam ukuran yang lebih besar. Fungsi esofagus adalah mendorong makanan ke lambung menggunakan gerakan peristaltik. Yang keempat itu lambung. Pada ikan seperti ikan karnivora, lambung berperan penting untuk mencerna makanan yang lebih besar. Namun, beberapa ikan herbivora tidak memiliki lambung yang khas dan langsung mengirim makanan dari esofagus ke usus. Yang kelima ada usus. Usus itu berfungsi sebagai
menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna oleh lambung. Panjang usus itu bervariasi tergantung dari jenis makanannya. Ikan herbivora umumnya memiliki usus yang lebih panjang dikarenakan makanan seperti rumput itu sulit dicerna. Sementara ikan karnivora itu memiliki usus yang lebih pendek. Dua bagian utama pada usus ikan. Yang pertama itu usus anterior atau usus depan, dan yang kedua itu usus posterior atau usus belakang. Yang keenam, anus. Anus berfungsi di mana itu setelah makanan dicerna atau diserap, itu sisa makanan yang tidak diperlukan lagi dibuang melalui anus. Pada ikan bertulang sejati atau teleos, anus merupakan lubang tempat keluarnya sisa pencernaan. Pada beberapa ikan seperti hiu dan pari itu memiliki kloaka, yaitu saluran bersama untuk ekskresi, pembuangan urin, dan reproduksi. Selanjutnya kita simak video pembedahan sistem pencernaan pada ikan. Oke, setelah dibuka bagian internalnya, kita bisa mengetahui bahwa di dalam organ internal pada ikan mujair ini ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu kan dimulai dari mulut, kemudian disalurkan ke esofagus. Esofagus itu sendiri terletak di bawah operculum. Dia yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, tapi di ikan mujair ini tidak memiliki lambung sejati, tetapi dia terdapat usus yang membesar. Dia adalah lambungnya. Dan ususnya pada ikan mujair ini sangat panjang sekali, dan panjangnya itu sangat melebihi dari panjang badan tubuhnya itu sendiri, sehingga dia disebut sebagai ikan herbivora. Selain itu, selain organ pencernaan, di dalam organ internal ikan mujair ini ada hati, terus empedu dan juga jantung yang berfungsi sebagai sistem peredaran darahnya. Selain itu juga ada sistem urinarianya yang terdapat pada ginjal-ginjalnya itu ini adalah ginjalnya, dan selain itu juga ada reproduksinya, yaitu dia terdapat gonad di dalam tubuhnya di sini.